2023 bakal kembali menayangkan berbagai film-film superhero untuk para penontonnya. Walaupun film di genre ini agak kurang bagus nih di tahun lalu, tapi di tahun ini kayaknya film superhero bakal mulai ngegas lagi nih. So kali ini gue bakal ngebahas apa aja film superhero yang bakal tayang di tahun 2023 ini. Kita bahas semuanya bareng gue Rian, let's explore this universe. Film pertama, Virgo and the Sparkling. Ini adalah film superhero Indonesia, diadaptasi dari karakter komik Virgo karya Jan Mintaraga di tahun 1973, yang juga diangkat di komik webtoon berjudul Virgo and the Sparklings yang dibuat sama Anissa Nisfihani. Virgo aka Riani ini adalah seorang wanita yang jago bermain musik yang punya band bernama Virgo and the Sparklings. Di sisi lain, Riani juga punya kekuatan super yaitu synesthesia yang membuat dia bisa melihat warna dari berbagai suara dan juga memunculkan spark listrik dari tubuhnya yang bisa berkembang menjadi kobaran api. Ini adalah film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit yang disutradarai langsung sama Odi C. Harahap yang pernah menggarap film Bangsal 13 dan Alexandria. Film ini juga dibintangi sama aktor dan aktris keren seperti Adisti Zara sebagai Riani aka Virgo, Brian Domani sebagai Leo, love interestnya Riani, Mawar Eva De Jong sebagai Carmin, leader dari band Scorpion Sister, rivalnya Virgo, Ashira Zamita sebagai Monica, sahabatnya Riani dan personal band dari Virgo and the Sparklings, Satin Zaneta sebagai Usi, sahabatnya Riani dan personil dari band Virgo and the Sparklings, dan masih banyak yang lainnya. Sampai saat ini masih belum jelas kapan film ini bakal tayang, tapi pihak studio mengabarkan kalau film ini bakal tayang di awal tahun. Kemungkinan film ini sendiri bakal tayang di bulan ini atau di bulan Februari nanti. So, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Next up, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film ketiga dari Ant-Man ini bakal menjadi debut pertama dari karakter Big Bad Villain di Multiverse Saga, Kang the Conqueror, yang bakal jadi musuh dari Ant-Man family di Quantum Realm. Ini juga menjadi debut pertama Cassie Lang untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai superhero. Film ini basically menceritakan bagaimana Scott Lang dan keluarganya harus terjebak di Quantum Realm karena device quantum buatan Casey. Ini membuat mereka harus berhadapan sama para penduduk di Quantum Realm dan pemimpin di sana, Kang the Conqueror, di mana Kang punya rencana untuk memanfaatkan Scott Lang untuk mengembalikan barang yang dicuri darinya. Film ini bakal menjadi setup cerita untuk final di Multiverse Saga nanti, yaitu Avengers The Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. Film ini juga bakal mengintroduce kita sama adaptasi dari karakter M.O.D.O.K. di komik. Film ini didirect sama Peyton Reed yang menggarap dua film Ant-Man sebelumnya dan menghadirkan beberapa aktor dan aktris seperti Paul Rudd sebagai Scott Lang, Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne, Michael Douglas sebagai Hank Pym, Michelle Pfeiffer sebagai Janet Van Dyne, Jonathan Major sebagai Kang the Conqueror, David Dastmalchian sebagai Kurt, Randall Park sebagai Jimmy Woo, dan Gary Turkington sebagai Dale, manajernya Mixue. Maksudnya Baskin Robin. Film ini juga menghadirkan beberapa aktris dan aktor baru seperti Catherine Newton yang bakal berperan sebagai Cassie Lang, Bill Murray sebagai villain yang masih misterius, dan William Jack Harper, Robin Rabasa, dan Katie O'Brien. Renfield. Yes, film ini film horor komedi. Trailernya baru aja tayang, dan setelah nonton trailernya, taste khas film superhero ini kerasa banget. Makanya gue masukin ke list film superhero aja. Film ini menceritakan seorang bernama Renfield yang menjadi asistennya Dracula. Dia diberikan kekuatan oleh Dracula untuk mencari calon-calon korban buat dimangsa sama Dracula. Di film ini dia pengen berhenti untuk menjadi asistennya Dracula, dan malah dengan kekuatannya dia menyelamatkan orang-orang, terutama seorang polisi wanita bernama Rebecca Quincy. Dan dengan niatnya ini bakal membuat dia menjadi musuhnya Dracula dan berusaha menyelamatkan orang-orang dari serangan Dracula. Sounds like superhero movie kan? Film ini diangkat dari universe klasik monster dari Universal Pictures dan dibentuk dalam universe sendiri yang disebut dengan Dark Universe, di mana film seperti Mummy dan Invisible Man ini masuk ke universe ini. Bahkan film Dracula Untold juga harusnya masuk ke universe ini, tapi kayaknya universe-nya di-reboot di film Mummy. Film ini didirect sama Chris McKay yang dulu ngerjain film The Lego Batman dan The Tomorrow War, dengan aktor dan aktris seperti Nicholas Hoult sebagai Renfield, Nicolas Cage sebagai Count Dracula, Awkwafina sebagai Rebecca Quincy, dan masih banyak yang lainnya. Film ini sendiri bakal tayang di sekitar tanggal 14 April 2023. Ya, gue tahu DC Universe bakal di-reboot, tapi faktanya film ini masih bakal tetap tayang di tahun ini.
Yang kayaknya reboot versi James Gunn-nya bakal mulai setelah film-film yang udah terlanjur diproduksi tayang semua. So, film ini still running. Shazam! Fury of Gods. Film ini kembali menceritakan petualangan Billy Batson dan Shazam Family yang harus melawan putri-putri Atlas yang di sini berusaha menghancurkan bumi dengan sebuah senjata kuno. Film ini didirect sama David F. Sandberg yang sebelumnya mendirect film Shazam pertama. Film ini dibintangi sama Zachary Levi dan Asher Angel yang bakal jadi Billy Batson alias Shazam. Lalu karakter Freddy yang bakal diperanin sama Jack Dylan Grazer dan Adam Brody, Eugene Choi yang bakal diperanin sama Ian Chen dan Rose Butler, Mary Bromfield yang bakal diperanin sama Grace Fulton, Pedro Pena yang diperanin sama Jovan Arman dan DJ Cortona, dan Darla Dudley yang bakal diperanin sama Faith Herman dan Megan Good. Ada juga Rachel Zegler sebagai Antia, salah satu putri Atlas, Helen Mirren sebagai Hespera, putrinya Atlas, Lucy Liu sebagai Calypso, putri Atlas, dan Jimon Honsu sebagai Shazam, survivor terakhir dari Council of Wizards. Film ini direncanakan bakal dirilis di tanggal 17 Maret 2023, so buat kamu yang suka film superhero jangan sampai ketinggalan yang satu ini. Guardians of the Galaxy volume 3 jadi film terakhir dari seri Guardians of the Galaxy sebelum James Gunn cabut dan sibuk ngurusin DC Studios. Film ini bakal membawa kita ke dalam petualangan baru dari geng The Guardians of the Galaxy yang bakal menghadapi ancaman besar dari villain The High Evolutionary yang rumornya jadi pencipta roket Raccoon dan para manusia hewan di planet Half-World. Di film ini kita bakal diintroduce sama karakter baru, Adam Warlock ciptaan Aisha dari planet Sovereign, yang juga jadi salah satu villain yang harus dihadapi sama geng Guardians. Dan kabarnya ini juga bakal jadi film terakhirnya Rocket Raccoon yang dirumorkan bakal meninggal di film ini. Film ini sendiri bakal kembali didirect dan ditulis sama James Gunn. Aktor dan aktris seperti Chris Pratt sebagai Peter Quill juga terlibat di sini. Terus ada Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Karen Gillan sebagai Nebula, Pom Clementine sebagai Mantis, Vin Diesel yang mengisi suara Groot, Bradley Cooper sebagai Rocket Raccoon, Elizabeth Debicki sebagai Aisha, Sylvester Stallone sebagai Stakar Ogord, dan Sean Gunn sebagai Kraglin. Selain itu, film ini juga menghadirkan beberapa aktor dan aktris baru seperti Will Poulter yang bakal menjadi Adam Warlock. Terus ada Maria Bakalova yang menjadi pengisi suara Cosmo the Space Dog dan Chukwudi Iwuji sebagai The High Evolutionary. Film The Guardians of the Galaxy volume 3 ini rencananya bakal tayang di bioskop sekitar tanggal 5 Mei 2023. Ada film animasi Marvel yang ditunggu-tunggu di tahun ini, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Ini adalah bagian pertama dari sequel Spider-Man Into the Spider-Verse yang berfokus ke karakter Spider-Man Miles Morales dan multiverse yang lebih luas. Based on sinopsisnya, film ini menceritakan bagaimana Miles Morales diajak sama Spider-Gwen dalam sebuah misi untuk menyelamatkan semua universe Spider-People yang sekarang sedang terancam sama seorang villain misterius. Nah, film ini bakal menghadirkan 240 karakter termasuk berbagai varian Spider-People yang mengambil referensi dari komik, game, dan series live action Spider-Man. Kita juga bakal dibawa ke dalam 6 universe alternatif yang nantinya bakal punya gaya animasinya sendiri-sendiri. Ada beberapa aktor dan aktris yang terlibat sebagai pengisi suara di film ini, yaitu Shameik Moore sebagai Miles Morales, Hailey Steinfeld sebagai Gwen Stacy, Jason Schwartzman sebagai The Spot, Jack Johnson sebagai Peter B. Parker, Oscar Isaac sebagai Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae sebagai Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya sebagai Spider-Punk, dan masih banyak yang lainnya. Film ini didirect sama Joaquim Dos Santos dan juga Camp Power, dan juga ditulis sama Phil Lord dan Christopher Miller yang terlibat penggarapan film Spider-Man sebelumnya, Spider-Man Into the Spider-Verse, dan film ini direncanakan bakal tayang di sekitar 2 Juni 2023. Well, gue bingung sebenarnya ini masuk film superhero apa bukan ya? Tapi kayaknya masuk lah ya. Transformer Rise of the Beast. Sequel dari film Bumblebee ini bakal menceritakan bagaimana Autobot harus teaming up dengan fraksi lain dari Transformer, yaitu Maximals, yang punya kemampuan bisa berubah menjadi binatang untuk menghadapi ancaman baru di bumi yang datang dari kelompok robot Transformer Terrorcorn. Nah, seperti film Transformers sebelumnya, film ini juga bakal menghadirkan beberapa karakter manusia sebagai fokus cerita utama dan berbagai Transformer yang datang dari faksi Autobot, Maximals, dan Terrorcorn. Di sisi manusia ada Anthony Ramos yang berperan sebagai mantan ilmuwan militer bernama Noah. Lalu Dominic Fishback yang berperan sebagai Elena Wallace, seorang peneliti artefak di sebuah museum. Lalu ada Luna Lawrence sebagai ibunya Noah dan Tobey Nigme sebagai Rick, partnernya Noah dan Elena. Dari Transformer, ada beberapa robot seperti Optimus Prime yang disuarakan sama Peter Cullen.
Optimus Primal yang disuarakan sama Ron Perlman, Scourge yang disuarakan sama Peter Dinklage, Bumblebee yang nggak ada suaranya, Mirage yang disuarakan sama Pete Davidson, RC yang disuarakan sama Liza Koshy, Wheeljack yang disuarakan sama Christopher Fernandez, dan masih banyak yang lainnya. Film ini didirect sama sutradara dari film The Creed 2 yaitu Steven Kepler Jr. dan bakal berada di set waktu tahun 1994. Film ini sendiri direncanakan bakal mulai tayang di tanggal 9 Juni 2023. Selanjutnya ada The Flash yang berasal dari franchise DC yang di sini bakal mengadaptasi storyline Flashpoint, di mana film ini menceritakan bagaimana Barry Allen alias The Flash bakal bertime travel ke masa lalu untuk mencegah kematian ibunya yang justru berefek pada kacaunya timeline dan menciptakan Flashpoint. Film ini sendiri didirect sama Andy Muschietti yang terkenal dari film It dan menampilkan Ezra Miller yang berperan sebagai Barry Allen alias The Flash, Ron Livingston sebagai Henry Allen bapaknya Barry, Michael Keaton sebagai Batman, Kiersey Clemons sebagai Iris West, Sasha Calle sebagai Supergirl, dan Ben Affleck sebagai Batman. Dan film ini bisa kalian tonton di bioskop sekitar tanggal 16 Juni 2023. The Marvels bakal jadi direct sequel dari series WandaVision dan Miss Marvel yang menceritakan bagaimana Captain Marvel harus masuk ke sebuah wormhole yang diciptakan sama salah satu ilmuwan Kree. Ini membuat dia terhubung sama Kamala Khan dan Monica Rambeau dan bersama-sama mereka harus mencari jalan keluar dan teaming up untuk menyelamatkan universe yang sedang tidak stabil. Film ini bakal menghadirkan beberapa karakter yang sebelumnya muncul di film dan series MCU seperti Carol Danvers alias Captain Marvel, Brie Larson yang meranin, Kamala Khan alias Miss Marvel yang bakal diperanin sama Iman Vellani, Monica Rambeau diperanin sama Teyonah Parris, dan Nick Fury yang tentunya diperanin sama Samuel L. Jackson, dan masih banyak yang lainnya. Dan film ini juga menghadirkan Zooey Ashton sebagai villain utama dari The Marvels dan Park Seo-joon yang rumornya bakal menjadi Pangeran Yan The Alatna yang bakal jadi tunangannya Captain Marvel. Film ini sendiri didirect sama Nia Da Costa yang sebelumnya mendirect film Captain Marvel dan bakal tayang di tanggal 28 Juli 2023. Film ini adalah film animasi dari grup TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, yang bakal menceritakan 4 kura-kura ninja, Leonardo, Raphael, Michelangelo, dan Donatello, yang pergi ke New York setelah bertahun-tahun dilatih ninjutsu sama Splinter di rumah mereka yang ada di selokan. Dimana di kota New York, mereka berempat bakal berpetualang sama April O'Neil buat menghentikan sindikat kriminal dan pasukan mutant mereka. Film ini sendiri didirect sama Jeff Rowe, penulis dari series animasi Gravity Falls, dan cast-nya sendiri masih belum di-reveal. Film ini bakal mulai tayang di bioskop tanggal 4 Agustus 2022. Ada lagi film superhero baru dari DC, Blue Beetle. Film ini adalah film solo dari karakter superhero Blue Beetle dari DC Comics. Di komiknya, Blue Beetle alias Jamie Reyes ini diceritakan sebagai superhero remaja anggota Teen Titans yang mendapatkan kekuatan dari Blue Beetle Scarab yang dibuat sama alien The Reach. Dimana ini membuat dia bisa memanipulasi teknologi alien menjadi armor dan berbagai macam senjata. Film ini bakal didirect sama Angel Manuel Soto dan diperanin sama beberapa aktor dan aktris seperti Solo Mariduena yang bakal jadi Jamie Reyes alias Blue Beetle, Bruna Marquezine yang bakal jadi love interestnya Jamie bernama Penny, Belisa Escobedo sebagai Milagros Reyes, saudaranya Jamie. Lalu George Lopez sebagai Rooney, pamannya Jamie, dan Susan Sarandon sebagai Victoria Court. Film ini sendiri bakal tayang di sekitar tanggal 18 Agustus 2023. Yang ini musuhnya superhero aka villain setelah sebelumnya Sony menggarap film untuk karakter villain seperti Venom dan Morbius. Kali ini Kraven the Hunter bakal menceritakan origin story dari karakter ini sebelum dia menjadi pemburu hebat yang jadi pelindung alam dan binatang. Film ini bakal didirect sama J.C. Shender dan bakal menghadirkan Aaron Taylor Johnson, Quicksilver-nya MCU yang dulu sebagai Kraven the Hunter. Disusul sama Ariana DeBose sebagai dukun voodoo Calypso, love interest-nya Kraven. Lalu Fred Hechinger sebagai Dimitri Smerdyakov alias Chameleon sebagai saudaranya Kraven. Russell Crowe, Levi Miller, Christopher Abbott, Alessandro Nivola sebagai villain utama di film ini yang nantinya bakal kita tahu karakternya apa. Anyway, film ini sendiri bakal tayang di bioskop tanggal 6 Oktober 2023. Sisa satu lagi film DC sebelum universe-nya diribut total sama James Gunn. Dan Jason Momoa kabarnya juga bakal di-recast ulang di universe itu. Tapi film ini bakal tetap tayang.
Aquaman and the Lost Kingdom bakal menceritakan kisah Arthur Curry alias Aquaman sebagai Raja Atlantis yang berusaha menyatukan 7 kerajaan di Atlantis termasuk Lost Kingdom yang disebut-sebut adalah kerajaan Necrus yang dipimpin sama penguasa yang kejam bernama Mongo. Film ini sendiri kembali didirect sama James Wan dan ditulis sama David Leslie Johnston McGoldrick yang sebelumnya menggarap film Aquaman pertama. Film ini juga kembali menghadirkan Yahya Abdul Mateen II sebagai Black Manta, Nicole Kidman sebagai Atlanna, Patrick Wilson sebagai King Orm, Randall Park sebagai Dr. Stephen Shin, India Moore sebagai Karshun, dan Jani Zhao sebagai Stingray, juga ada Vincent Regan sebagai King Atlan. Sama kayak tanggal rilis sebelumnya, film ini juga bakal direncanakan untuk tayang di tanggal 25 Desember 2023, bertepatan dengan Natal. So itu dia film-film superhero yang bakal tayang di tahun 2023. Kalau mungkin ada yang belum gue sebutin, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ingat, filmnya bukan series, biar listnya lengkap buat kalian ikutin pokoknya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.